Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, atau yang sekarang adalah daerah Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Setelah wafat, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia dan pahlawan proklamator. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Namun, perjuangannya sudah dimulai sewaktu ia bersekolah di Belanda dari 1921 hingga 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool Rotterdam. Selama di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, yang kemudian menjadi organisasi politik. Pada 25 September 1927, Hatta ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti Partai Terlarang, yang dikait-kaitkan dengan Semaun yang merupakan anggota PKI. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri. Akhirnya semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Akhirnya, setelah ditahan beberapa bulan, ia dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan. Setelah Hatta kembali dari Belanda, ia ditawari masuk kalangan Sosialis Merdeka atau OSP untuk menjadi anggota parlemen Belanda dengan dikirimnya telegram pada 6 Desember 1932. Sebenarnya, dia menolak tawaran tersebut, namun pemberitaan di Indonesia mengatakan ia menerimanya, sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Akhirnya Hatta ditangkap oleh Belanda bersama Syahrir pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul dan selanjutnya ke Banda Neira. Selama masa pengasingan, ia menghabiskan banyak waktu dengan menulis artikel di koran-koran, bercocok tanam, dan membantu memperdayakan masyarakat setempat. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang pangkalan tentara Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii dan memicu Perang Pasifik. Saat Jepang mulai menguasai Indonesia, Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada Februari 1942 dan bertemu dengan Mayor Jenderal Harada. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Pada pekerjaannya ini, Jepang berharap Hatta menguntungkan mereka, namun Hatta malah memanfaatkan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pada 22 Juni 1945, BPPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas mengolah usul dan konsep mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta beserta Bung Karno dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPPKI. Puncaknya terjadi pada 16 Agustus 1945, di mana terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh kalangan pemuda untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mengadakan rapat malam hari di kediaman Laksamana Maeda untuk membahas teks proklamasi. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mendampingi Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di hari berikutnya, 18 Agustus 1945, ia resmi menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nilai-nilai inspiratif yang dapat diambil dari kisah Bung Hatta adalah Bung Hatta merupakan sosok pejuang yang gigih. Meskipun ia sempat dituduh yang tidak benar, ia tidak patah semangat dan tetap terus memperjuangkan bangsa Indonesia. Ia juga memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan membagikan ilmu yang dimilikinya pada masyarakat yang belum bisa mendapatkan pendidikan.